Astagfirullahaladzim. Jangan, oi. Biarin saya ikin aja nanti. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Apakah masih menikmati stay at home, work at home, dan school from home? Semoga kabarnya semua sehat-sehat saja. Hari ini bertemu dengan saya Anastasia dari komunitas Guru Belajar Jakarta Selatan. Sore ini kita akan mengikuti kajian sore di sesi Cari Ustadz bersama Ustadz Rahmat dan istrinya Ustazah Syifa. Tema yang akan diangkat sore ini tentang apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Bagaimana sih kita menerapkan Al-Quran agar sesuai fungsinya dalam kehidupan? Bagi saya pribadi itu seperti guidance ya, sebenarnya dalam kehidupan saya dalam berkehidupan sehari-hari, bagaimana memaknainya, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita dengarkan bersama kajian ini bersama Ustadz Rahmat dan Ustazah Syifa. Untuk Ustadz dan Ustazah, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajah, silaturahmi dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini kita akan sharing mengenai fungsi Al-Quran ya dalam kehidupan kita. Ya, apa saja fungsi Al-Quran buat hidup kita? Sebelum kita masuk ke dalam fungsinya, maka alangkah baiknya kita mengetahui tentang definisi daripada makna Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalam yang sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah untuk manusia, agar manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak penjelasan dari istri saya mengenai definisi Al-Qur'an. Silahkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang apa itu fungsi Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mempelajari secara bahasa Arab apa itu Al-Qur'an. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti bacaan yang selalu harus dibaca. Menurut guru kita Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Quraisy, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna, karena tidak ada satupun
Sejak manusia mengenal tulis, baca 5.000 tahun yang lalu, yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaannya yang sempurna, lagi mulia, indah, dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran sedangkan membacanya akan mendapatkan pahala. Nah. Sekaligus membaca Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, hal ini disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabdanya nih? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dari satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, subhanallah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Oleh karenanya pemirsa yang ada di rumah, kita harus gemar membaca Al-Qur'an, ya. Dimanapun kita berada, ya. Dan apapun kondisinya. Misal kita lagi di kantor, ya, kita lagi di rumah, kita lagi di sekolah, mari sama-sama kita luangkan untuk selalu membaca Al-Quran, ya. Karena satu hurufnya akan dilipat gandakan menjadi berapa tadi? 10 kebaikan. Subhanallah, ya. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Dan dalam sabdanya yang lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya, Quran nanti akan mendatangkan syafaat. Bagaimana hadisnya? Dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, pemberi syafaat bagi siapa? Bagi pembacanya. Subhanallah. Jadi di dunia kalau kita rajin membaca Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Nah, ini kabar baik, ya, redaksi dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya yang lain Nabi menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Khairukum, orang yang paling baik, man ta'allama al-Qur'ana, yaitu orang yang mengamalkan ilmu, mengamalkan Al-Qur'an, wa 'allamahu, yakni orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita selalu belajar, ya, membaca, memahami, menghafal Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat orang yang paling baik di antara orang-orang lain. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita buka di dalam Al-Qur'an surah Yunus, ya, ayat ke-57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul adzim. Ya, setidaknya fungsi Al-Qur'an itu ada 4. Yang pertama sebagai mau'izatum mir rabbikum. Artinya sebagai pelajaran, ya. Jadi kalau kita ingin mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah edukasi, maka salah satunya adalah
terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalnya kita sebagai seorang ayah ingin mendidik anak, ya, atau kita sebagai seorang ibu ingin mendidik putra-putrinya, maka semuanya tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalnya ada tafsir tarbiyah, ya. Ada tafsir ilmu sains, ada tafsir macam-macam, ya. Semuanya terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Jawahirul Qur'annya menyampaikan semua ilmu, ya, yang di dunia ini, baik yang sudah diketemukan atau yang belum diketemukan, itu bersumber dari Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi misalnya kalau pagi-pagi kita harus baca surah apa? Surah Waqiah. Apa manfaatnya? Dijauhkan dari kefakiran. Subhanallah, ya. Kalau pagi hari kita dawamin surah Waqiah, ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Minimal berapa kali? Minimal 14 kali boleh. Terus? Atau 3 kali atau semampunya. Subhanallah. Tapi lebih banyak lebih baik, insyaallah. Dan manfaatnya akan terasa sama kita sendiri. Subhanallah. Ya. Surah Waqiah. Kemudian kalau habis Isya misalnya baca apa? Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Juz berapa itu? Juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ada ayat-ayat pilihan, ada surat-surat pilihan yang apabila kita membacanya secara kontinu, secara istiqomah, maka insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Ya, Nabi juga bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Ini bisa kita buka di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an, ya. Nabi menyampaikan sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Qur'an. Dan Allah akan merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Siapa yang akan dimuliakan Allah? Orang yang selalu membaca, memahami, mengamalkan, mentadaburi Al-Qur'an. Dan mendakwahkan. Al-Qur'an. Orang yang akan dihinakan? Yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, yang selalu menjauh dari Al-Qur'an, bahkan cuek dengan Al-Qur'an, dan menganggap Al-Qur'an itu tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini Allah akan berikan kehinaan di dunia. Tapi orang yang selalu, ya, hamilul Qur'an, ya, menjaga Al-Qur'an, maka insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang selalu mendekatkan dirinya, ya, kepada kalamullah, ya, kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi subhanallah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fungsi Al-Qur'an yang pertama. Yang kedua, fungsi Al-Qur'an adalah sebagai syifa. Nah, ini sama dengan nama istri saya. Apa artinya? Penyembuh. Penyembuh. Obat. Al-Qur'an ini adalah penyembuh bagi siapapun, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Penyakit batin misalnya apa? Penyakit batin itu seperti dengki, syirik, bodoh, atau hasud, bodoh. Bisa loh, kebodohan itu bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Dengan cara kita menanamkan rasa yakin, membaca Al-Qur'an, dan kita berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, mempunyai sifat roja atau mengharap hanya kepada Allah, bahwa ya Allah, dengan saya membaca Al-Qur'an, maka saya yakin kebodohan saya akan hilang. Maka Allah akan membimbing kita agar kita senantiasa selalu belajar, diberikan rasa ladah itu kenikmatan dalam belajar, sehingga kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu bisa menghantarkan kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Jadi fungsi Al-Qur'an yang kedua adalah sebagai syifa. Artinya sebagai obat, ya. Obat bagi siapa saja yang sakit. Sakit itu ada yang sakit zahir, ada yang sakit batin. Bahkan salah satu dokter, ya, dari Jepang melakukan penelitian. Jadi air itu
yang dibacakan Al-Quran, maka molekulnya akan berubah menjadi partikel-partikelnya indah, seperti partikel air zam-zam. Beda dengan air yang diperdengarkan hanya musik-musik klasik atau musik-musik jazz. Iya, jadi luar biasa nih. Nah, jadi Al-Quran itu dahsyat ya. Subhanallah banget ya. Jadi ini penelitian loh secara ilmiah ya. Air yang dibacakan Al-Quran akan berubah molekulnya menjadi indah dan menenangkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita membaca Quran, hati yang gelisah akan menjadi tenang. Yang sedih akan gembira. Iya, kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Bahkan di dalam kitab tafsir, ya, Imam Ali As-Sobuni di dalam kitabnya Sofwatut Tafasir menyampaikan yashfi ma fiha minasyirki wasyakki wal jahli. Yakni Al-Quran itu akan menyembuhkan penyakit syirik, penyakit ragu-ragu, dan penyakit bodoh. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita bodoh, ya, kita musyrik atau menyekutukan Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah akan menyembuhkan wasilah Al-Quranul Karim. Kalau kita buka lagi di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u. Ya, dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Rahmat, ini Syifa. Jadi sesuai nih. Insya Allah, karena semua mimba di dua, insya Allah. Kalau modalnya ya teman-teman, mudah-mudahan sesuai dengan apa? Namanya ya. Menjadi penyembuh. Menjadi penyembuh dan menjadi rahmat kasih sayang. Ya, kalau dibacakan Al-Quran kita harus mendengarkan. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan baik di dalam sholat maupun di luar sholat kita harus mendengarkan. Ya, kalau ada orang baca Quran kita harus mendengarkan. Setelah mendengarkan kita diam. Artinya diam. Jadi kita diperintahkan untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik itu yang sifatnya basyir, ya, kabar-kabar gembira, atau yang bersifat nadhir, yakni peringatan. Ya, kalau basyir biasanya innalladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kan? Tapi kalau yang nadhir itu peringatan bagi orang-orang yang mungkin dia musyrik atau sudah Islam tetapi melakukan daripada perbuatan dosa. Ya. Jadi fungsi Al-Quran yang kedua sebagai apa tadi? Syifa. Yang pertama sebagai apa? Mau'idhah, pelajaran. Yang kedua sebagai syifa. Yang ketiga adalah sebagai hudan. Artinya sebagai petunjuk. Ay hidayah minad dhalali. Yakni petunjuk dari kegelapan, ya, petunjuk dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Misalnya ada kisah-kisah siapa aja di dalam Al-Quran? Kisah Nabi Nuh misalnya. Nabi Muhammad, terus Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam versus Fir'aun. Siti Maryam. Dan lain sebagainya. Nah, supaya Al-Quran itu menjadi hidayah buat kita, maka kita harus meneladani daripada ketakwaan, ya, tokoh-tokoh yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Yakni orang-orang soleh, para nabi dan rasul.
Atau bukan nabi juga. Misalnya seperti Luqmanul Hakim. Beliau ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Tapi karena kalimatnya penuh dengan hikmah, maka subhanallah, Allah masukkan dirinya ke dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan cocok juga buat perempuan atau ummahat zaman now untuk mencontoh daripada akhlak seperti Siti Maryam. Dari keteguhan hatinya, kesabarannya, ketika difitnah sebagai perempuan, bukan perempuan baik, padahal baik, soleh, dan tidak pernah melakukan maksiat. Zina, dan nauzubillah zina tidak pernah. Bahkan untuk untuk bergaul dengan sesama jenis pun tidak pernah. Beliau hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah uji dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Akhirnya Maryam pun dituduh sebagai orang yang berzina. Nah, ini patut kita contoh buat ibu-ibu zaman now. Kalau tertimpa musibah, ya, digosip oleh saudara temannya, maka harus sabar. Dan menahan tangan untuk tidak mengetik atau menyinyir. Jangan sampai diangkat ke sosial media. Cukuplah antara kita dan Allah yang tahu. Jadi cukup Allah dan kita yang tahu. Jangan dikit-dikit kita share di Facebook, share di Instagram, curhat di sosmed. Jangan. Kalau bisa, segala masalah yang kita hadapi, ya, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fungsi Al-Quran yang ketiga. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai rahmat. Rahmatul lil mu'minin, ditafsirkan ay rahmatu li ahlil iman. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Kalau tadi Allah mengawali ayat ini dengan ya ayuhan nas. Ya, kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya kepada orang yang beriman ya, atau orang Islam doang ya. Betul. Jadi tidak hanya kepada orang Islam saja, tapi kepada seluruh makhluk. Tapi di akhir ayat ini Allah memberikan kabar yang akan mendapat rahmat itu adalah orang yang beriman. Kenapa coba? Karena yang beriman saja yang akan mendapatkan rahmat dari Al-Quran, yang akan memperoleh kemujizatan dari Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita beriman, ya, membaca, mentadaburi, kemudian mengamalkan dan menyampaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kira-kira ini, ya, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang sangat sempurna. Kemudian pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiapkan modul daripada kehidupan atau buku panduan kehidupan kita. Apa buku panduan bagi manusia? Maka buku panduannya adalah Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kita harus selalu mendekat dengan Al-Quran. Allah menyampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lari dari peringatanku, kata Allah, yang lari dari Al-Quran, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan memberikan apa? Memberikan rezeki yang berlimpah ruah, min haitsu la yahtasib. Banyak sekali kali ya. Kemuliaan Kemuliaan yang
mungkin di luar prasangka kita ya. Mungkin kita hanya menyangkanya Allah akan mengasihi umpama 10, Allah bisa ngasih kita 100 karena kedekatan kita dengan Allah. Subhanallah. Wasilah Al-Quran. Bahkan guru kita ya, Profesor Dr. Aksin Sahu mengatakan ya, Al-Quran itu laksana berlian. Ya, dilihat dari mana saja Al-Quran itu akan tetap bercahaya. Dari atas kita melihatnya tetap bercahaya. Dari bawah akan selalu bercahaya. Dari samping kanan dan kiri, subhanallah, Al-Quran akan selalu memancarkan cahaya. Ya. Bahkan seandainya ada seorang manusia yang dia senantiasa mempelajari, menghafal, memahami, mengamalkan dan menyampaikan nilai-nilai Al-Quran, maka sungguh dia laksana mutiara. Mutiara itu tidak akan pernah redup, tidak akan pernah padam cahayanya, meskipun di tengah-tengah hutan belantara yang sangat besar dan sangat beraneka ragam pohonnya. Mutiara akan tetap mutiara. Ya, Al-Quran akan tetap memancarkan kemukjizatannya. Nah, oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran. Ya, bahkan suatu ketika Siti Aisyah ditanya nih sama sahabat. Sama sahabat apa sama ayahnya? Sama sahabat. Oh, sama sahabat. Jadi ya Siti Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Apa artinya? Laksana Al-Quran yang berjalan. Nah, jadi akhlak Rasulullah itu laksana Al-Quran yang berjalan. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin meniru, menteladani akhlak dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Dan yakinlah, Al-Quran akan memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kesimpulannya tadi Al-Quran definisinya adalah bacaan, ya. Bacaan yang harus dibaca secara tartil, secara berulang-ulang, ya. Tajwidnya harus benar, makharijul hurufnya harus pas, sifatul hurufnya harus pas, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, ya, adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diperkenankan sembrono dalam membacanya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah guru-guru kita rumuskan, yang telah ulama-ulama kita rumuskan. Nah, ini Al-Quran harus kita baca secara berulang-ulang. Kita paham ataupun tidak paham, baca saja. Maka insya Allah Al-Quran akan berbicara, berkomunikasi, dan memberikan solusi atas apa dari problematika yang kita hadapi. Dan fungsi Al-Quran tadi ada 4. Yang pertama apa tadi, Neng? Pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai syifa. Sebagai syifa artinya sebagai apa tadi? Sebagai penyembuh. Yang ketiga rahmat. Artinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Yang hudan dulu. Hudan. Yang ketiga sebagai hudan. Hudan, yang terakhir sebagai rahmatul lil mu'minin. Ya. Ya, jadi insya Allah Al-Quran akan menjadi penerang, pelipur lara bagi kehidupan kita. Bahkan Sayyid Qutb di dalam tafsirnya mengatakan di Dilalil Quran, ya, hidup yang paling indah atau hidup yang paling bahagia adalah di saat hidup kita senantiasa bersama dan dinaungi Al-Quranul Karim. Nah, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita di rumah kita selalu membaca Al-Quran,
Karena sebentar lagi juga bulan puasa, di mana bulan diturunkan kitab suci Al-Quran. Cukup sekian dan demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz Rahmat dan Bu Ustazah Syifa. Terima kasih. Baik. Ternyata materi hari ini sangat penting sekali ya, terutama untuk tadi Pak Ustadz sudah sampaikan untuk menyambut bulan Ramadan ya. Jadi bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai pelajaran, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai apa? Bukti kasih sayang dari Allah bagi orang-orang yang beriman itu bisa nanti kami aplikasikan, kami akan terapkan di bulan Ramadan. Meskipun sekarang sudah berjalan, tapi nanti di bulan Ramadan mungkin akan lebih diperdalam dengan adanya apa namanya stay at home ini, mungkin akan lebih dimaknai lagi ya kedekatan kita dengan Al-Quran, kedekatan kita dengan Allah. Jadi lebih privat gitu ya, sifatnya sekarang akan lebih privat gitu. Baiklah, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, juga terima kasih banyak yang sudah mengikuti kajian sore ini. Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapat hari ini, dan semoga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tadi Pak Ustadz sampaikan ini adalah berlian yang akan memberikan cahaya dalam kehidupan kita, dan semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang bercahaya juga dalam hidupnya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.